Nah, maka saya sering katakan jangan ajarkan toleransi pada umat Islam. Sudah khatam, Cepi. Sudah lengkap semua. Toleransi, menghormati sudah. Tapi standar dalam setiap keyakinan, merasa yang diyakini itu benar. Itu sudah standar. Sudah standar. Saudara sebangsa kita, misalnya yang Kristen, yakin Kristen benar, makanya masuk Kristen. Yakin Hindu benar, masuk Hindu. Yakin Buddha benar, masuk Buddha. Kita yakin Islam benar, makanya kita Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan agama saya benar, itu sudah standar. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, jangan mengaku paling benar, yang lain juga benar. Itu orang kurang sehat. Dia nggak tahu cara berpikir yang benar. Sudah pasti semua pemeluk agama meyakini agamanya itu benar, sudah pasti. Itu udah nggak perlu diajarkan kembali. Al-Ikhlas, begini tulisannya. Ya. Hamzahnya qata, ya, harus qata. Ini wasalnya qata. Ikhlas. Akar katanya dari kata khalasa. Khalasa. Ini ya. Khalasa. Ditambah hamzah di depannya, gini. Itu dari kaidah sharafnya. Ketika ditambahkan hamzah di depan, maka harakat di sini pindah ke sini. Karena pindah, yang ini mati. Ya, mati dengan tenang. Ya ayyuhan nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mati dengan tenang, bahasa Arabnya tenang, sukun. Karena itu rumah tangga yang ingin tenang disebut dengan sakinah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Quran surah ke-30 ayat 21. Litaskunu ilaiha. Tapi taskunu masih hidup, meninggal sukun. Makanya di atasnya ada bulatan. Ya, di film-film kartun dulu kan kalau dia mati ada bulatan di atasnya kan? Nah, ya kan? Son Goku ketemu dengan Piccolo, Kamehameha habis kan? Ya. Apa saya? Nonton enggak? Ya. Penulisnya saya tahu, Susuke Watanabe. Ya. Saya baca, saya senang baca. Liverpool kalah sama Chelsea saya tahu 2-0. Nah, ini pindah ke sini. Udah. Waktu kita cuma sebentar. Jadi tambah ke sini jadi A gini. Ini mati. Karena mati, kemudian harakatnya sukun, akhlasa gini. Masdarnya menjadi ikhlas. Pindahkan ke bawah harakatnya, ikhlas. Tambahkan alif lam menunjuk pada ma'rifah, maka disebut al-ikhlas. Supaya tak bingung, saya terangkan dulu. Khalasa artinya bening, bersih, tak bercampur sedikit pun. Jadi kalau ada sesuatu yang bening, bersih, nggak ada campurannya, itu bahasa Arabnya disebut dengan khalasa. Kemudian subjeknya bisa orang, bisa benda, disebut dengan khalis namanya. Khalis. Khalis. Yang bersih, bening, tak bercampur dengan apapun. Misal, kita ambil Al-Quran saja. Quran surah ke-16 An-Nahl. Ayat ke-66. Allah infokan bahwa di dalam binatang ternak tertentu, ya seperti sapi misalnya, kerbau dan sejenisnya, itu ada saluran yang sangat unik. Yang satu darah min baini farthin, kotoran. Ya. Di sini ada kotoran, farthin, fa ra tha. Wadamin, darah. Nih. Yang ini darah aja. Yang ini kotoran aja. Di antara kotoran dan darah itu labanan khalisa, khalisa. Nih. Sa'igan lisyaribin. Ternyata di tengah-tengahnya ada labanan khalisa, laban. Yang menarik begini, kalau laban saja susu. Sapi punya susu, disebut susu sapi. Kerbau punya susu, disebut susu kerbau. Unta punya susu, disebut susu. Tapi tak banyak orang tahu susu itu terletak di mana? Di antara darah dan kotorannya. Yang paling menarik, ditambahkan kalimat yang sangat luar biasa. Khalisa, menunjuk mu'jizat Al-Quran. Firman Allah, bukan rekayasa manusia. Jadi kalau rekayasa manusia, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mustahil. Ya, kalimat khalisa di sini ingin menunjukkan
susu ini walaupun terletak di antara, maaf, kotoran dan darah, tapi nggak ada campuran ke sini. Diperas keluarnya susu aja. Begitu diperas keluar kotoran misalnya, nggak ada. Bersih aja begini. Sumurni, bersih. Itu khalis namanya. Mustahil, nggak ada yang bisa sempurna ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kotorannya, ada darahnya, yang keluar air susunya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diminum begitu mudahnya diminum, lancar, enak. Orang nggak pikir-pikir kembali. Inilah khalis yang tidak bercampur sedikit pun, tidak dengan kotoran, tidak dengan darah. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan sebuah campuran, sehingga dengan itu Anda ekstrak misalnya, campuran yang kotornya Anda buang secara kimiawi. Ini buang pasirnya, ini buang misalnya lumpurnya, sehingga yang tersisa disuling airnya saja yang bersih. Maka ketika Anda ingin membuang bagian-bagian kotoran yang lainnya, tambahkan hamzah di depannya. Dengan fungsi di ilmu sharaf namanya lil izalah, untuk membuang yang tidak diinginkan. Tambahkan hamzah di depannya dari akar katanya. Khalasa, tambahkan hamzah, pindahkan harakatnya ke sini. Hamzah ini fungsinya lil izalah. Izalati. Nah, ini. Untuk menyingkirkan, membuang, menghilangkan yang tidak diinginkan. Di kalau khalasa sudah bersih. Indaka la amal al-an, khalas. Apa masih ada pekerjaan sekarang? Sudah selesai. Artinya nggak ada pekerjaan-pekerjaan lagi, beres, nggak ada campuran yang lain. Ya, selesai. Tapi kalau Anda ingin selesaikan, buang bagian-bagian tertentu, tersisa ininya saja. Maka Anda tinggal tambahkan hamzah di depannya dan buang campuran-campurannya sehingga menjadikan sesuatu itu murni dan bersih. Tambahkan jadi akhlasa. Nih. Kalau sudah dihilangkan bersih semuanya, maka menjadi sifat masdar. Ya, ism. Maka berubah namanya dari akhlasa menjadi ikhlas. Kalau Anda khususkan pada hal tertentu, misal, saya ingin menyembah Allah saja dan saya hilangkan campuran-campurannya. Ya, saya tidak ingin menyekutukan Allah, saya tepikan yang lain-lain. Yang saya sembah Allah saja. Yang saya pertuhankan hanya Allah, yang lain saya tepikan. Saya tidak mengakui yang lain, saya buang semua. Hilangkan. Yang saya akui hanya Allah saja. Maka tambahkan alif lam di depannya pada kalimat ikhlas. Menjadi al-ikhlas. Karena itu ketika Anda membaca surah Al-Ikhlas, maka surahnya hanya menunjuk kepada Allah semata, yang lain buang semua. Qul huwallahu, katakan Muhammad kalau ingin bertuhan, hanya Allah saja satu-satunya. Ahad itu satu, nggak ada duanya. Apalagi tiga dan sebagainya. Karena itu namanya pun langsung ditetapkan oleh Allah. Di ketika turun pertama kali, itu kalimatnya Rabb semua. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Orang-orang Quraisy bertanya, Muhammad, nama Tuhanmu sebenarnya siapa? Kalau Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza, Manat. Itu Rabb kami. Rabb kamu siapa? Maka turun kalimat dari Allah. Qul, katakan pada mereka. Huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Ahad. Sudah. Hanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Bahkan namanya pun menunjuk pada yang satu. Saya pernah katakan kepada Anda, ini nama mesti beda dengan nama Tuhan dan makhluk, mesti lain. Kalau Anda ingin menuhankan sosok Tuhan, maka ciri pertamanya kata Al-Quran mesti beda dengan makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Kalau makhluk punya sifat ketuhanan, berarti tidak sama. Kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti bukan Tuhan. Jadi yang paling logis antara Tuhan dengan makhluk mesti beda sebeda-bedanya. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran singkat, padat, jelas, tepat. Laisa kamitslihi syai'. Gak boleh sama. Makanya namanya pun kata Allah beda. Ketika Anda hilangkan semua namanya pun, satu persatu hurufnya akan tetap menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Tuh tulisannya. Kurang kebaca, saya gedein. InsyaAllah. Bismillah. Tuh saya tulis sendiri, hapus sendiri. Ya. Jamaah cuman ngelihat, nonton, ketawa, masuk surga. Enak banget. Alhamdulillah. Lihat sini. Allah. Oh. Ahad. Satu-satunya, nggak ada yang lain.
Saya nggak bicara sifat dan yang lainnya dulu. Saya bicara tentang namanya dulu. Bahkan kata Allah, namanya pun ahad. Hanya menunjuk pada yang satu, yang lain nggak bisa ikut. Gimana kalau kita buang? Buang satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Yang lain nggak ikut-ikut. Buang satu lagi. Satu dibuang, maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Buang lagi lamnya. Baca. Hu, singkatan dari huwa. Tahu dari mana disingkat? Sebab ketika kita baca huwa, maka wakaf di situ, wa-nya nggak bunyi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Kalau mau baca huwa, teruskan wasal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru baca huwa. Karena bacaan Quran termasuk bahasa Arab itu, al-arabu la tantiqu illa bil harakat wa la taqifu illa bis sukun. Orang Arab tak mungkin mengucapkan kecuali ada harakatnya, disebut dengan hidup ayu. Dihidupkan dengan a fathah, ya kasrah i atau u dhammah. A i u. Awas, wa taqifu au tantahi bis sukun, dan berhenti dengan sukun. Walaupun ada tandanya harakat, kalau berhenti harakatnya enggak dibaca. Baca Al-Fatihah, enggak ada yang bunyi di ujungnya kalau dia sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun. Padahal akhirnya fathah a. Cek ya, khatam-khatamnya sampai 10-14 riwayat enggak ada yang dibunyiin akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati. Maka yang disebut mad jadi panjang, arid baru. Kenapa? Karena sukun, mad arid disukun. Ini pun sama. Kalau Anda ingin berhenti pada kalimat huwa, Allahu la ilaha illa, wa-nya hilang. Allahu la ilaha, enggak ada yang lain, jangan ikut-ikut. Illa, kecuali yang ini aja, huwa. Kalau berhenti di sini, wa-nya enggak dibaca. Hu. Paham? Baik, terus Anda tanya lagi, huwa ini siapa? Balikin ke al-ikhlas tadi. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah lagi. Anda hapus semuanya, hilangin tuh. Tuh. Hilangin, hilang. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Menunjuk ke Allah juga. Jadi yang lain nggak ikut. Satu tanda. Jadi indah. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ikhlas dengan benar, qul huwallahu ahad, mesti ikhlas. Apa artinya ikhlas di sini? Menjadikan Tuhan itu hanya Allah saja, yang lain tidak ikut-ikut. Karena itu kalau orang sudah paham, bergantungnya pun pasti akan terkait dengan yang satu. Allahus somad. Sifat-sifat makhluk hilang. Melahirkan, dilahirkan, hilang. Lam yalid walam yulad. Berteman, punya sekutu. Nggak mungkin Tuhan. Tuhan tuh mesti kuat. Manusia punya partner, Tuhan tidak. Makhluk dilahirkan, Tuhan tidak. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak. Makhluk mesti lebih lemah dibanding Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan. Maka Tuhan tak punya syarikat. Indah konsepnya. Ini konsepsi dalam Islam. Jelas konsepsinya. Paham? Tapi dalam kejelasan ini pun tetap diminta menghormati orang lain. Tuh indahnya, kok cari deh di kitab manapun. Tunjukkan pada saya. Nggak akan ada yang seperti ini keterangannya. Tunjukkan pada saya. Anda ada ditemukan, silahkan. Potong kambing. Nggak ada. Lakum dinukum la ikraha. Jangan paksa orang. Tugas kita meyakini, cuman belajar supaya benar-benar yakin. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, tapi nggak ada ilmunya. Dikasih super mie pindah. Kasih sarung pindah, kasih biskuit pindah. Makanya mesti ada ilmu. Ilmu itu kita pelajari, dikenal dengan ilmu tauhid namanya. Untuk mengesahkan Allah, dari kata ahad muncul wahada yuwahidu tauhidan. Itulah yang disebut Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Terjemahkan dengan ilmu nahunya, baca dengan balaghahnya. Fa'lam, maka cepat mesti punya ilmu. Bukan sekedar dengan terjemah, maka ketahuilah, ya sudah tahu. Yang tahu itu diyakinkan. Bagaimana meyakinkannya? Cari ilmunya, pelajari supaya kita yakin betul menyembah Tuhan yang benar. Harus yakin, itu agama pengetahuan Islam itu. Dituntut kita untuk tahu, cari. Pelajari kenapa Tuhanmu Allah. Itu Allah sendiri yang nyuruh.
Sampai benar-benar yakin, makanya nggak goyah kita. Sampai yakin betul. La'annahu la ilaha illallah. Sampai engkau bisa tetapkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain Allah. Paham? Tapi dalam keadaan ini pun jangan paksa orang. Hormati orang lain, jangan ganggu. Kalau mau orang lain ibadah, silahkan ibadah. Jangan diganggu mereka. Kalau tanya, kita jelaskan. Kita dakwahi dengan baik. Mau masuk, alhamdulillah. Mau tidak, itu pilihan. Fair kan? Toleran tidak? Nah, maka saya sering katakan, jangan ajarkan toleransi pada umat Islam. Sudah khatam, Cepi. Sudah lengkap semua. Toleransi, menghormati, sudah. Tapi standar dalam setiap keyakinan, merasa yang diyakini itu benar. Itu sudah standar. Sudah standar. Saudara sebangsa kita, misalnya yang Kristen, yakin Kristen benar, makanya masuk Kristen. Yakin Hindu benar, masuk Hindu. Yakin Buddha benar, masuk Buddha. Kita yakin Islam benar, makanya kita Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan agama saya benar, itu sudah standar. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, jangan mengaku paling benar, yang lain juga benar. Itu orang kurang sehat. Dia nggak tahu cara berpikir yang benar. Sudah pasti semua pemeluk agama meyakini agamanya itu benar, sudah pasti. Itu udah nggak perlu diajarkan kembali. Tapi bagaimana menunjukkan kebenaran yang sejati? Maka Quran menawarkan dengan elegan. Silahkan pelajari. Nih standar Tuhan begini. Yang di luar standar bukan Tuhan. Dan diajak berpikir kita cerdas. Ayo berpikir dengan objektif. Begini muncul tulisannya. Dan muncul aturannya. Itu yang dikenal dengan ikhlas. Maka orang yang baca dan khatam al-ikhlas tidak akan mengatakan di lisannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda-beda, artinya dia belum hafal surah Al-Ikhlas. Baru bisa baca. Ya, kalau sudah khatam, sudah hafal, terpatri dalam jiwanya, hormati saudara sebangsa kita yang lain. Jangan ganggu mereka. Jangan macam-macam, bikin bom panci, bom kartel, bom kulkas, bom macam-macam, datang ke tempat ibadah orang, nggak boleh. Haram hukumnya. Jelas di sini? Nah, itu bagian yang kedua, penamaan sebuah surah didasarkan pada nama esensi atau makna yang melekat di dalam surah itu. عليك